Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang karena Allah, suatu kali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrahlah beliau dari Mekah melewati gunung-gunung, lembah-lembah. Ma marra bihajarin wala jabalin wala syajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah Nabi ketika hijrah itu lewat satu gunung, batu, pohon, rumput, kecuali semua benda tadi, pohon tadi, batu-batu tadi menyapa, Rasulullah menyambut. Yang dibacanya itu, yang dibaca adinda tadi itu, ya Nabi, salam alaika. Senangnya mereka menyambut Nabi SAW lewat. Itulah batu-batu yang paling mulia di alam semesta, batu yang sempat menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau batu yang yang kita pakai itu, ini saya lagi nggak pakai nih, udah lupa, udah buru-buru aja, seneng, baru mulai seneng. Semenjak ke kampung Abah Amiruddin saya senang pakai cincin. Dulu nggak seneng. Dulu batu tuh sama aja bentuknya. Sekarang mulai tahu ini batunya bagus, ini nggak bagus. Cuma nggak ngerti namanya juga. Tapi batu yang paling mulia, batu yang mana? Batu yang dulu diinjak oleh Rasulullah, yang dipegang Sayyidina Rasulullah SAW, yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau batu bisa nyapa Rasulullah, berarti di batu itu ada ruh nggak? Ada ruh. Tapi ruhnya lain dengan ruh kita. Ruh dia belum sempurna. Ruhnya disebut ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Ruh jamad ini dia belum menemukan hakikat dirinya, tapi dia tahu bahwa dirinya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Maka dia sapalah Nabi Muhammad SAW. Batu keras atau lembut? Keras apa lunak? Beneran. Maka orang disebut kalau keras kepala, kayak batu ini, kepala batu ini. Jika batu kenal Rasulullah, mau Rasulullah lewat, dia ngucapin salam. Masa ada orang kita buat majelis maulid terus dia bilang bid'ah? Jangan-jangan apa yo? Lebih keras daripada batu, kasihan. Kita nggak benci sama orang begitu, kasihan aja. Punya hati kok keras melebihi batu. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kalau ruhnya hidup, nggak dipenjara dalam badan dia, dia akan merindukan majelis-majelis sholawat Nabi Muhammad SAW, majelis-majelis yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi para ustadz gak usah terlalu banyak menggurui murid. Marilah kita, ayolah kita, itu sesekali aja, banyak-banyak aja cerita tentang Nabi Muhammad, nanti umat berubah sendiri. Janganlah kalian begini, kebanyakan jangan. Kita ini semakin dilarang semakin penasaran nih. Dalilnya apa? Itu Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deket-deket ke pohon ini, malah tambah dekat. Emang udah begitu dari sononya. Maka kita kurang-kurangin melarang. Ini kan pelajaran dalam bab edukasi. Semakin dilarang, semakin penasaran. Bener, datanglah iblis bernama Azazil. Apa kata iblis? Dam, kamu kan baru masuk surga, aku udah belasan tahun di sini. Oh siap. Kita kalau manggil orang tua apa? Manggil orang tua kalau di Rengat ini pematang rebah nyebutnya apa? Datuk. Oh Datuk Azazil. Ini bukan, ente jangan tersinggung ya. Ini datuk beneran. Udah tua ya.
Datu Azazil, masa sih gitu? Kata Azazil, Dam, ente pendatang baru sini, ini wilayah aneh nih. Ini pohon, ini buah. Kalau ente dekat-dekat, nanti pasti tertarik makan. Kenapa? Kalau kamu makan, pasti menjadi eliyin, orang-orang yang levelnya tinggi, ngelewatin malaikat-malaikat yang ente lihat itu. Nabi Adam tertarik? Enggak. Yang tertarik siapa? Sayyidatuna Hawa. Bilang, ayo mas. Tapi ada riwayat-riwayat yang kurang pas. Jadi tidak semua hadis yang riwayatnya oke, isinya oke. Kenapa? Itu perlu dikritik. Why? Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin melanggar perintah Allah. Maka jika ada hadis yang menyebutkan Nabi Adam berdosa, itu harus ditakwil hadisnya. Jika ada ayat yang menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, itu maksiatnya bukan maksiat versi manusia biasa. Itu maksudnya melanggar adab seorang nabi. Tapi enggak juga. Kenapa iblis kemudian berhasil? Iblis bawa nama Allah. Kata iblis, fa wa rabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Langsung Nabi Adam bergetar badannya, karena menghargai nama yang disebut. Maka Nabi Adam gak berani nolak. Adab ini yang disebut sir Sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukanlah sebuah kesalahan pada hakikatnya, tapi secara zahir syariatnya itu salah. Tapi pada bab hakikat, Sayyidina Adam justru menang karena dia tidak terpedaya oleh iblis. Allah itu izin gak? Saya ulang deh pertanyaannya biar gak berat. Kalau ada makhluk menyebut nama Allah, itu dengan izin Allah atau bukan? Ilmu yang diberikan Nabi Allah, yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi objek sujudnya malaikat, masih ingat? Ilmu asma, membaca yang tersurat dan tersirat. Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam. Malaikat yang sujud itu memandang perintah fi'il Allah, perbuatan Allah. Malaikat melihat bahwa Allah itu mencipta dengan tangannya. Sedangkan Sayyidina Adam diberi ilmu nama, diberi ilmu. Jadi Nabi Adam tuh tahu nama-nama dahsyatnya Allah. Salah satu nama hebat Allah itu Rabb. Maka disebut dalam sholat sampai sekarang kita baca sampai hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 17 kali sehari minimal. Itu nama juga dibaca oleh iblis, diketahui Nabi Adam. Karena Nabi Adam diuji pertama was-was dari syaitan, iblis. Enggak terganggu sampai iblis bawa nama, baru kemudian beliau terima. Maka secara syariat itu salah syariat Nabi Adam. Kok makan buah larangan? Tapi secara hakikat dia sedang mempraktekkan wa 'allama Adamal asma'a. Dia mengajari Sayyidina Adam semua nama-nama yang tertinggi adalah nama Allah. Salah satu nama tertinggi adalah Rabb. Kalau ada orang baca nama Rabb, berarti yang punya nama izin. Maka Sayyidina Adam patuh kepada yang punya nama, bukan patuh kepada yang menggoda. Paham di situ? Jadi Nabi Adam bukan ngikut iblis, sorry.
Nggak bakal Nabi Adam ikut iblis. Nabi Adam, karena dulu malaikat sujud kepadanya, karena dalam dirinya terkumpul nama-nama ilmu, nama-nama Allah, maka dia pun menghormati mantan malaikat ini. Itu mantan malaikat itu. Jadi kalau baru level-level soleh-soleh malaikat, ya, itu masih bisa dipecat kewaliannya. Tapi kalau level Nabi Adam salah dipecat nggak dari Nabi? Enggak. Kenapa? Karena sudah arif. Arif itu mengenal, bukan hanya amil. Sedangkan malaikat Azazil dulunya cuma amil, beramal, sehingga dia merasa sok taat. Karena Nabi Adam diajarkan nama-nama, nama makhluk paling mulia pun dia diajarkan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir sudah dihormati, belum lahir sudah disolawati, belum lahir sudah dicerita-ceritakan. Belum lahir, bayangkan, apalagi kalau sudah lahir di bumi. Maka anehlah hari ini orang-orang yang jarang sekali membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.